Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mata kuliah Termodinamika 1 pada malam hari ini. Kita lanjutkan materi ini pasca UTS. Sekarang kita akan membahas tentang analisa volume atur dengan energi. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, jadi dalam sistem di termodinamika itu ada dua kan kemarin ya. Ada massa atur dan volume atur. Massa atur itu disebut juga sistem tertutup. Sedangkan volume atur itu kita sebut juga dengan sistem terbuka. Nah, sekarang kita akan memulai ke sistem terbuka yaitu volume atur. Nah, bagaimana analisanya dengan energi kita akan bahas pada malam hari ini. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang kekekalan massa pada volume kontrol. Volume kontrol itu maksudnya volume atur ya. Kontrol volume, bahasa Inggrisnya ya, kontrol volume atau volume atur. Nah, misalnya di sini ada suatu sistem, ini batasnya ini yang garis-garis putus ini. Nah, di sini ada suatu bukaan masuk dan bukaan keluar. Nah, sehingga ini yang menyebabkan dia namanya volume control karena sini ada tempat kontrol volumenya nanti dalam sistem itu. Nah, yang masuk ini kita namakan dengan inlet atau I simbolnya, kemudian yang keluar ini kita namakan dengan Betul. exit atau outlet. Nah, kemudian maka dalam sistem ini bisa kita katakan bahwa perubahan dari massa di dalam volume kontrol itu terhadap waktu, ya, perubahan atau rate itu artinya perubahan dari massa yang ada di dalam volume kontrol ini atau volume atur ini terhadap waktu itu sama dengan perubahan dari massa terhadap waktu di inletnya. Jadi nanti ada perubahan massa di sini terhadap waktu dikurangi dengan perubahan massa di outletnya atau di exitnya terhadap waktu. Jadi kita bisa menemukan berapa sih perubahan dari massa yang ada di dalam volume kontrol ini, nanti massanya masuk berapa, massa keluar terhadap waktu, itu lajunya berarti kan. Itu kita cukup dengan mengetahui berapa yang masuk, berapa yang keluar masanya, atau lajunya yang masuk, laju laju massa yang masuk itu, dan kita akan mencari laju yang keluar. Maka kita tahu berapa perubahan dari laju atau perubahan massa terhadap waktu di dalam volume atur yang ini. Sehingga disimpulkan dalam matematis itu DMCV. Jadi MCV ini artinya massa kontrol volume. Jadi massa yang ada di dalam sistem ini yang di dalam sistem ini kan ini dibatasi oleh batas berupa garis putus-putus ini. Jadi itu maksudnya MCV. Jadi DMCV, DT itu artinya adalah laju massa di dalam volume kontrol. Itu artinya sama dengan laju massa di inletnya dikurangi dengan laju massa di outletnya. Jadi kalau ada simbol M dot itu dalam matematik itu sebenarnya dia disingkat ya. Itu artinya DM DT. Jadi sebenarnya ini sama dengan kalau ada simbol dot ya, nanti kalau ketemu simbol dot itu artinya dia ini perubahan dari sesuatu, misalnya apa nanti variabelnya di atas DT. Nah, di bawahnya itu adalah DT, jadi turunan terhadap waktu artinya. Jadi itu adalah simbol ya. Itu sama dengan MI dot. Jadi ini MI ini kan artinya exit ya. Nah, ini simbol aja ini. Berarti kalau yang ini dikurangi dengan M dot E itu artinya DME DT. Nah, jadi kalau dalam turunan itu kita tidak menyebut per ya. Kalau dalam matematik itu bukan per ini. Ini bukan pembagian karena ini adalah simbol turunan aja sebenarnya. DMI DT ya dibacanya. Nah, sehingga misalnya ini ya, ini kan ada satu yang masuk, ada yang satu yang keluar ya, satu satu inlet, satu outlet. Kalau misalnya nanti ada beberapa ya aliran masuk dan ada beberapa aliran keluar, maka nanti
dmCV dt-nya, jadi laju massa terhadap waktu itu sama dengan sigma penjumlahan dari laju massa di inletnya dikurangi dengan penjumlahan atau sigma dari laju massa di outletnya. Artinya nanti kalau sistemnya itu banyak nih masuknya kan ke sini misalnya nih, ada dua misalnya nih. Nah, gini misalnya nih, dia masuk ke sistem itu melalui dua jalur lah, dua inlet. Terus keluarnya itu misalnya 3 misalnya, ini. Nah, maka kalau kita mau tahu laju berapa masuk dan keluarnya terhadap waktu di dalam sistem kita, maka ini nanti dijumlahkan yang ini tambah ini, dikurangi dengan ini tambah ini tambah ini. Itu maksudnya ya, kalau sigma ini. Jadi ini kalau lebih dari 1. Jadi kalau ini lebih dari 1. Kalau ini kan contohnya yang satu-satu, makanya dia tidak ada sigmanya di sini ya. Ini kan satu aja ini. Satu yang masuk, satu yang keluar. Nah, ini kalau dia inletnya banyak dan outletnya juga banyak, lebih dari 1. Ini pakai sigma. Jadi gitu ya, kalau kita mau tahu berapa sih dm dt, jadi massa per waktu dari suatu sistem terbuka seperti ini, itu kita tinggal lihat yang masuk dan yang keluar, berapa lajunya di situ. Nah, itu yang pertama. Oke, kemudian kekekalan massa pada forum kontrol juga kita bisa lihat seperti ini, kita tinjau. Jadi ini adalah alasan kenapa tadi rumusnya seperti itu. Ini ada alasannya. Jadi, misalnya dalam waktu T ini, dalam waktu tertentu, misalnya waktunya T, itu apa namanya, massa yang ada di dalam sistem region region ini adalah inlet, plus yang ada di dalam volume kontrolnya, ya. Jadi ini sistemnya kita perluas lagi. Jadi sekarang nyampe ke inletnya ini. Jadi segini dia. Kalau tadi kan cuma di sini aja. Nah, sekarang kita gabungkan sistem yang inletnya juga kita anggap jadi satu. Ketika waktu T, maka massa yang ada di sistem ini dan ini digabung itu berarti kan simpel aja ya. Massa yang ada di dalam volume kontrol ditambah dengan massa yang ada di dalam region I, ya, jadi di dalam inletnya, ya. Nah, ini pada waktu T. Jadi pada misalnya waktu T, misalnya T-nya 10 detik nih. Pas 10 detik segini massanya, massa totalnya yang inlet dan plus volume control. Nah, sekarang misalnya pada waktu T plus delta T, misalnya T plus delta T-nya berapa lah, terserah, misalnya 5 detik, berarti 10 tambah 5. Nah, pada saat dia 15 detik, ternyata nanti massa yang ada di dalam volume ini plus di region E itu adalah segini, yaitu MCV pada waktu T plus delta T ditambah dengan massa yang ada di dalam outletnya, yaitu ME, M exit. Nah, jadi pada waktu T plus delta T sekarang ini, kalau yang tadi kan, ini kan pasti terjadi seperti ini kan, sebelum waktu, ini kan lebih dulu waktunya, jadi masuk dulu aliran massa itu terus memenuhi ini pada waktu T, nah waktu baru setelah itu maka dia akan ke sini kan alirannya, setelah T plus delta T, pasti akan terjadi seperti ini. Jadi yang ada di dalam massa volume control itu akan juga keluar dari sini. Jadi kita sekarang memandang waktu yang T plus delta T. Sehingga massa di dalam volume control ditambah dengan massa yang ada di outletnya itu adalah simpel aja, ditambah aja langsung ini, MCV plus ME. Ini pada waktu T plus delta T. Nah, berdasarkan hukum kekekalan, maka ini kan sama dengan yang ini. Jadi yang kiri itu sama dengan yang kanan. Maka kita bisa simpulkan seperti ini. MCV pada waktu dia T itu ditambah dengan massa pada waktu di dalam region 1 itu sama dengan massa di dalam volume kontrolnya, tapi sekarang setelah T ditambahin delta T.
Nah, ditambahkan dengan ME. Jadi itu sama dia masanya. Jadi ketika dia masuk di sini pada waktu T, misalnya pada waktu 0 detik, ya, pada waktu 0 detik segini masanya, itu sama nanti pada waktu T ditambah delta T itu massa dari volume kontrol plus yang ada di outletnya. Jadi ini dia yang terjadi. Nah ini yang terjadi secara hukum nih. Jadi kita bisa otak-atik sekarang secara matematis, kita gabungkan yang MCV, yang MCV jadi satu, jadi kita pindahkan yang MCV yang ini ke sini ke kanan, yang ME ke kiri, sehingga akan jadi seperti ini. MCV, massa di dalam volume kontrol, pada waktu dia T ditambah delta T, dikurangi dengan massa di dalam volume kontrol, yang pada waktu T, artinya sebelum yang ini kan, itu sama dengan MI dikurangi ME, sama dengan massa pada region I atau pada inletnya dikurangi dengan massa di region E pada outletnya. Nah, sekarang masing-masing ruas ini, masing-masing ruas kanan maupun ruas kiri, kita kali dengan 1 per delta T, atau kita bagi dengan delta T. Sehingga persamaan matematisnya akan menjadi seperti ini. MCV T plus delta T dikurangi MCV T dibagi delta T sama dengan MI per delta T min ME per delta T. Nah, kemudian kalau kita taruhkan limit delta T mendekati 0 pada masing-masing ruas ini, di sebelah sini juga limit delta T mendekati 0, artinya waktunya itu kita hampiri dia sekecil mungkin. Delta T-nya itu sangat-sangat kecil. Ya, itu artinya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu artinya sesaat saja waktunya itu. Jadi T-nya itu sangat kecil. Delta T perubahannya sangat kecil. Sangat kecil mendekati 0. Maka yang ini sekarang limit delta T mendekati 0 dari ini itu berdasarkan persamaan matematis di dalam kalkulus itu adalah ini definisi dari turunan, sehingga yang kanan yang kiri ini menjadi dmCV dt, ya. Ini adalah turunan berarti ya, turunan dari massa di dalam volume ator itu terhadap waktu, itu artinya dia perubahan sesaat ya. Itu sama dengan perubahan sesaat juga dari MI dan dikurangi dengan perubahan sesaat dari MI. Ini asal usul dari rumus yang tadi. Jadi asal usul rumus yang tadi itu adalah berdasarkan ini. Kita bisa melihat ketika dia baru masuk aliran itu, massa itu ternyata pada waktu T itu sama dengan ketika dia nanti delta T-nya itu melaju waktunya ke maju kan, itu sama dengan delta massa di dalam volume ator ditambah dengan pada saat dia keluar dari aliran ini. Jadi itu asal usulnya. Oke, kemudian nah, sekarang kita bahas tentang laju alir massa. Nah, sekarang kalau kita melihat ilustrasi di gambar ini, jadi massa ketika dia melalui suatu luasan yang luasnya itu dA misalnya ini, berapa massa yang lewat dari luasan ini? Jadi kita bisa tahu berapa massa yang melalui dA selama interval waktu delta T itu bisa kita tahu. Berapa sih air misalnya, air ya misalnya ya. Selama melewati penampang yang luasnya dA, pada waktu interval segini delta T itu berapa sih? Nah, kita bisa mencarinya dengan cara kita kalikan rho, massa jenis dari zat tersebut, misalnya air, itu dikalikan dengan Vn. Vn itu adalah yang ini. Vn itu adalah kecepatan normal. Normal itu artinya yang tegak lurus. Yang tegak lurus dikali dengan dt, delta T, selang waktunya. Jadi selama selang waktu tertentu, misalnya berapa massa yang lewat di sini, masanya ya, beratnya berapa massa lah.
Itu kita bisa tahu dengan cara apa? Kita kalikan aja massa jenis air zat itu dengan kecepatannya pada saat dia kecepatan air itu berapa? Kecepatan normalnya ya. Itu dikali dengan selang waktunya berapa? Dikali dengan luasnya, luas penampangnya. Luas penampang ini dA. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih massanya dari suatu zat yang lewat dari penampang dA, kita bisa cari dengan cara kita cari dulu berapa massa jenis zat tersebut, kemudian kita tahu berapa kecepatan normalnya, jadi artinya yang tegak lurus terhadap dA ini, terus kita tahu berapa selang waktunya, kemudian kita tahu berapa luas penampangnya. Nah, cukup itu saja. Kita nanti bisa tahu, oh segitu massanya dari eh, zat tersebut. Nah, dari sini kita bisa kembangkan ketika kita kali dengan 1/delta T, artinya ini kan dikali atau dibagi dengan delta T, maka delta T yang di sini kan dicoret, hilang ya. Maka yang ini akan sisa ini, karena delta T-nya hilang. Sedangkan yang di sebelah kiri, ruas kiri itu, tadi kan massa, ya. Ketika dikali dengan delta T, maka kan menjadi per delta T. Nah, kalau massa per delta T itu artinya laju, seperti rumus yang sebelumnya ya. Seperti rumus yang sebelumnya itu kan dm dt kan, itu sebenarnya kecepatan juga, kecepatan massa per satuan waktu, berapa massanya per satuan waktu, laju air, laju alir namanya. Nah, kita tahu sehingga kalau kita mau tahu kecepatan dari massa tersebut melalui dA, melalui suatu penampang yang luasnya dA, kita tinggal cari dengan cara rho dikali Vn, kecepatan aliran tersebut, dikali dengan dA, luas penampangnya. Ya, kalau kita mau tahu berapa laju alir massa sesaat melalui penampang dA, ya, yang melalui penampang dA. Kalau yang Vn ini adalah kecepatannya air tersebut, bukan laju sesaat yang melalui dA, kecepatannya aja. Tapi kalau dm dt ini berapa massa yang mengalir melalui dA per satuan waktu. Sehingga kalau kita integralkan akan jadi seperti ini. Rho Pn dA integralnya terhadap luas A. Itu sama dengan dm dt. Sama dengan laju alir massa. Laju alir massa itu ini, dm m dot. Nah, jadi seperti itu. Ini rumusnya. Diingat-ingat rumusnya ya. Oke, kemudian kalau kita berbicara pada laju aliran massa satu dimensi, yang seperti apa sih maksudnya yang satu dimensi itu? Yang seperti ini, aliran yang searah dengan batasan lokasi, di mana massa masuk dan keluar melalui kontrol volume. Nah, jadi seperti ini contohnya. Aliran yang masuk itu akan melalui volume kontrol dulu, maka kemudian akan keluar dari volume kontrol. Kemudian properti intensif fluida. Propertinya itu sifat-sifat intensif fluidanya itu termasuk kelajuan atau densitas, itu dia harus konstan. Ya, jadi kelajuannya dan densitas atau kepadatan dari suatu zat itu harus tetap ya selama aliran aliran itu. Jadi tidak boleh di antara aliran ini densitasnya lebih besar daripada aliran di sini gitu ya. Ini kan terhadap posisi sepanjang masukan dan keluaran ya. Tidak boleh ini lebih padat zatnya pada saat dia di sini lebih renggang zatnya, tidak boleh. Jadi densitasnya itu harus konstan dan kelajuannya juga harus konstan. Artinya ketika dia melewati titik ini, tidak boleh lebih cepat daripada di titik ini gitu ya. Jadi sepanjang titik ini itu harus konstan kelajuannya. Jadi properti seperti yang intensif fluida ini, properti ini itu yaitu kelajuan dan densitas itu harus konstan terhadap posisi sepanjang masukan dan keluaran dari aliran materi.
Jadi seperti itu. Itu dinamakan dengan laju aliran massa satu dimensi. Nah, kemudian kalau kita zoom in, yang ini penampang ini, maka ini adalah A, ini area dari masuknya, kemudian misalnya air ya, kemudian ada pasti nanti terdapat berapa kecepatannya, berapa T-nya, berapa V volume spesifik. Jadi nanti akan kita deteksi berapa temperatur zat itu misalnya. Terus kemudian berapa volume spesifiknya akan terdeteksi, terus berapa kecepatannya itu kita deteksi, terus berapa luas penampangnya kita tahu, maka kita bisa tahu berdasarkan rumus yang sebelumnya juga itu ya, yang tadi, laju aliran massa itu dalam satu dimensi simple saja, itu adalah rho, jadi massa jenis dikali dengan A, penampang dikali dengan V, kecepatan. Jadi sama dengan rumus sebelumnya ini ya, sama-sama, nggak ada bedanya. Dengan rumus yang sebelumnya yang ini ya, rho V kali A. Ya kalau yang ini kan yang secara umum tapi kalau yang ini yang satu dimensi. Jadi laju aliran massa itu adalah rho massa jenis dari zat, kemudian A luas penampang dikali dengan kecepatan. Kalau kita ubah ke dalam bentuk volume spesifik, maka nanti rumusnya adalah ini. Kalau masih ingat bahwa volume spesifik itu adalah lawan atau kebalikan dari rho ya. Jadi saat rho itu sebenarnya 1/V kecil. V ini adalah volume spesifik. Sehingga rho ini kita ganti menjadi 1/V, maka M dot itu sama dengan AV per V, itu volume spesifik. Ya, jadi seperti itu. Sehingga rumus awal tadi, rumus yang awal tadi kita bisa ganti sekarang MI dotnya itu sama ME dotnya itu menjadi ini. Kalau misalnya tidak ada informasi mengenai MI, maka kita akan mencari informasi mengenai A, V, sama volume spesifik. Kalau kita mencari laju alir pada volume atom itu, yang tadi sini ini rumus awal ya, yang tadi, maka tinggal sigma dari AV pada inletnya dibagi dengan volume spesifik pada inletnya itu dikurangi dengan sigma dari AV pada exitnya dibagi dengan volume spesifik. Nanti kalau lebih dari satu jalur keluar atau jalur masuk, maka ditambahkan dengan jalur yang lain. Itu artinya sigma. Ya, jadi ini untuk one dimensional flow. Jadi aliran massa satu dimensi. Nah, jadi seperti itu. Simpel aja rumusnya ini. Diingat-ingat aja laju itu rho AV, atau kalau mau pakai volume spesifik, AV dibagi V volume spesifik. V ini adalah kecepatan dari aliran itu, kecepatan dari aliran. Nah, kalau yang M dot itu bukan kecepatan, tapi laju aliran massa dalam satu dimensi. Contohnya, tentukan laju aliran massa suatu zat cair yang massa jenisnya adalah 800 kg per meter kubik. Ya kan massa jenis itu kan massa dibagi volume kan, M per V, V besar. Kecepatan dan luas penampangnya masing-masing 30 meter per sekon dan 20 cm kuadrat. Jadi kecepatannya itu 30, luas penampangnya adalah 20. Maka yang diketahui adalah massa jenis zat cair itu adalah 800, kemudian kecepatannya itu 30 meter per sekon, kecepatan dari aliran itu, kemudian luas penampangnya adalah 0,2 meter kuadrat, maka laju aliran massa itu adalah ini untuk yang satu dimensi ya. M sama dengan rho VA, artinya rho-nya adalah 800 dikali dengan 30 dikali dengan 0,2 luas penampangnya. Sehingga kita bisa tahu ini kurang ini M dot harusnya. M dot. Jadi artinya dm dt artinya. dm. Jadi laju aliran massa per satuan waktu. Ya, itu adalah 800 kali 30 kali 0,2 sama dengan
4.800 kg per sekon. Jadi laju dari massa pada volume atur itu 4.800 kilo per sekon dia lajunya. Nah, gitu maksudnya. Nah, kita ingat-ingat volume atur kita bahasnya. Oke, sekarang bagaimana pada saat steady state atau tuna steady state? Apa yang dimaksud dengan steady state? Ketika laju massa dalam volume atur itu sama dengan nol. Jadi artinya laju di dalam massa di volume atur itu, di dalam sistem volume atur itu yang tadi, misalnya ini, itu lajunya, massanya itu nol. Jadi 0 kg per detik, gitu ya. Itu artinya dia dalam keadaan tuna atau steady state. Nah, sehingga persamaan yang tadi di awal, kita bisa nyatakan seperti ini. Ini kan jadi sama dengan nol kan? Jadi ini nol sama dengan sigma MI, MI dot dikurangi sigma ME dot. Nah, berarti yang ini kita pindah ke ruas kiri, sehingga jadi seperti ini. Sigma MI dot itu sama dengan sigma ME dot. Jadi ketika keadaan steady pasti seperti ini alirannya ya. Jadi jumlah dari laju aliran massa pada inline-nya itu sama dengan jumlah laju aliran massa pada outline-nya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita bisa tulis laju aliran massa dalam bentuk integrasi, maka seperti ini. D dt sigma dari rho dv itu sama dengan sigma dari I integral dari rho Vn kali dA. Ini sama dengan yang tadi lah sebenarnya. Dikurangi dengan sigma dari E integral dari rho Vn dA. Ya, jadi kita gabungkan antara rumus yang di awal tadi dengan rumus yang tadi ini, maka akan terjadi seperti ini. Nah, catatan rho dikali dengan kecepatan itu sama, itu diistilahkan dengan flux. Istilahnya adalah flux ya. Massa jenis dikali dengan kecepatan itu namanya flux atau laju alir massa per unit area. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini contoh soal mungkin nanti kita bahas minggu depan aja lah. Oke, itu saja mungkin sementara pada pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin Mas sebelum kita akhiri? Sementara itu dulu. Pak, aman Pak, itu aja Pak. Ya, Sementara oke. belum Pak. Sementara ya itu ya. Simpel aja yang hari ini itu artinya laju dari massa di dalam sistem volume itu, di dalam volume kontrol itu sama dengan rho V kali A ya, atau massa jenis kali kecepatannya dikali dengan luas penampangnya dari aliran itu. Oke, kita bahas minggu depan untuk contoh soal. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.